Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 317. Cui Bebe tampak jelek. Awalnya, menurut rencananya, dia hanya perlu mengevakuasi para tamu. Undang tamu-tamu ini lagi, pergi ke tempat lain, dan selesaikan masalahnya secara pribadi. Seharusnya tidak ada masalah. Menurutnya, tidak masalah apakah itu lalat atau bukan. Yang penting pihak lain puas, tidak dikejar lagi, dan keharmonisan menghasilkan uang. Ini cara paling masuk akal untuk operasional bisnis. Tapi siapa yang tahu? Orang-orang ini tidak sedang dalam perjalanan. Sekarang, Ye Tianzong dan yang lainnya semua menatapnya. Dan saya sangat percaya diri sebelumnya, tetapi saya sudah menggunakan langkah pertama, dan pihak lain tidak membelinya. Tampaknya satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan melakukan segala upaya dan memulai rencana cadangan. Meskipun melakukan hal ini dapat menyebabkan pihak lain mengeluarkan banyak darah, selama dia dapat menangani semuanya dengan baik, segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Semuanya. Jadi, melihat situasi di lokasi kejadian yang mencekam dan suasana sangat panas, Cui Bebe berteriak keras untuk menenangkan situasi. Tianzong, aku khawatir dia akan mengacau. Ren Yurou khawatir. Ren Fengjiao telah melompati dan berkata dengan marah, kalian berdua masih berdiri di sini menonton pertunjukan. Pokok siapa ini? Mengapa kalian tidak segera menyelesaikannya? Biarkan Bebe datang, bisakah dia menanganinya? Apakah kamu akan pergi atau tidak? Jika tidak, aku akan. Kembalilah padaku. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia langsung ditarik kembali oleh Ye Tianzong. Jika Ye Tianzong tidak berbelas kasihan, dia mungkin langsung jatuh ke tanah. Ini urusan kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Saya bilang saya akan membiarkan Cui Bebe menyelesaikan krisis ini. Sekarang situasinya telah tiba, kita harus mengawasinya. Apalagi sekarang semua kerugian ditanggung oleh toko kami, dan Anda tidak perlu membayar sepeser pun. Kenapa kamu begitu cemas? Jika Anda benar-benar peduli dengan Cui Bebe dan restoran hotpot kami, maka Anda harus membayarnya. Anda dapat mengambil uangnya. Kata-kata Ye Tianzong tiba-tiba dikejutkan oleh Ren Fengjiao. Akhirnya, setelah menahannya untuk waktu yang lama, dia hanya mendengus dingin dan berkata dengan nada meremehkan, aku terlalu malas untuk menutupmu. Ini adalah restoran hotpotmu. Jika kamu mengacaukannya, aku akan meminta Cui Bebe untuk mengubahnya lagi. Sebuah toko, dan Anda, mohon berkah saja. Anda, ya, benar. Melihat Ye Tianzong ingin kembali ke masa lalu, dia dihentikan oleh Ren Yurou, dan berkata dengan cemas, hal yang paling mendesak sekarang adalah menyelesaikan ini dengan cepat. Saya tahu Anda ingin menguji pihak lain, tetapi saat ini, itu jelas dia Cui Bebe tidak bisa mengatasinya. Saya khawatir segalanya akan berkembang ke arah yang tidak terkendali. Sejujurnya, meskipun itu empati, jika saya menanganinya, saya tidak tahu harus berbuat apa, kecuali Anda punya metode ide yang bagus, jika tidak. Ya, tentu saja. Hanya saja aku tidak tahu apakah Cui Bebe bisa memikirkanku bersama. Jangan khawatir. Karena keadaan sudah sampai pada titik ini, jika kita keluar untuk menghentikannya sekarang, bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Terlebih lagi, seperti yang baru saja Anda lihat, Cui Bebe memang memiliki cara yang baik dalam manajemen. Dia berbakat. Kita harus menemukan cara untuk mempertahankannya dan menjadi manajer umum restoran hotpot kita, oke. Kata-kata Ye Tianzong yang terus-menerus membuat Ren Yurou tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, setelah berpikir beberapa lama, dia menyetujui permintaannya. Setelah mengangguk dalam diam, dia melihat ke halaman depan dengan mata tajam. Saat ini, setelah Cui Bebe berteriak beberapa kali, pemandangan yang semula berisik menjadi sunyi. Semua orang memandangnya. Orang muda seperti itu mungkin tidak akan mampu menstabilkan suasana. Semua orang sangat optimis dengan toko ini pada awalnya, tetapi sekarang setelah berkembang, mereka tiba-tiba merasa bahwa toko ini sangat tidak dapat diandalkan. Tuan, bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda? Cui Bebe memandang pria itu. Orang-orang di luar memanggilku kakak Siong. Baik, saudara Siong. Cui Bebe tidak rendah hati atau sombong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, masalah memakan lalat tidak diberikan oleh Anda atau oleh restoran hotpot kami. Pasti ada kesalahpahaman. Tapi kami tidak akan melanjutkannya. Sekarang saatnya untuk menyelesaikannya. Anda adalah seorang tamu, dan melayani tamu adalah kewajiban kami.
Dengan cara ini, saya akan memberi Anda inisiatif untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Mengatakan ini, orang-orang yang mengeluh menjadi tenang. Ada banyak pencatut. Bahkan setelah dia ditemukan, dia tidak akan dikenali meskipun dia dipukuli sampai mati. Tetapi, General Manager ini sebenarnya memberikan inisiatif kepada pihak lain, dan dia berani mengambilnya. Tetapi, dengan melakukan ini, ia langsung menyerahkan inisiatif kepada pihak lain. Jika singa buka mulut, sebesar apapun hartanya, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan. Melihat pemandangan ini, Ye Tianzong yakin dalam hatinya bahwa Cui Beibe berada di ujung tanduk saat ini, dan tidak ada cara lain untuk melakukannya. Dan kemudian, saatnya untuk naik ke panggung dan menyelesaikan masalah. Sekarang dia telah maju untuk menyelesaikan masalahnya, saya yakin dia, Cui Beibe, akan diyakinkan. Jadi, ketika Ren Yurou dan Ren Fengjiao gugup dan sedih, hanya Ye Tianzong yang memiliki senyuman tipis di wajahnya. Oh, benar-benar. Izinkan aku mengajukan permintaan. Kamu yakin? Ini benar. Saudara Xiong tidak menduganya. Dari sudut pandangnya, dia berencana untuk terus bertarung sampai pihak lain tidak tahan, dan kemudian membuat mereka busuk. Alhasil, dia langsung mengaku sekarang, tapi dia tidak menyangka. Saat ini, dia masih bingung. Tampaknya mereka harus mengubah pemikiran mereka, bukan untuk membuat reputasi pihak lain menjadi buruk, tetapi untuk secara langsung membiarkan mereka kehilangan kekuatan dan menutup diri. Hahaha. Memikirkan hal ini, Saudara Xiong tidak dapat menahan tawa. Ya. Saya bilang, kami adalah industri jasa. Pelanggan adalah raja, katamu, selama kami bisa melakukannya, kami akan melakukan yang terbaik. Tentu saja, jika itu melampaui cakupan. Cui Beibe awalnya ingin memberikan ruang untuk dirinya sendiri. Alhasil, Kakak Xiong langsung menyela dan berkata, jangan bilang itu di luar jangkauan, karena aku memintamu untuk datang, maka jangan sembunyikan, kenapa, kamu takut aku akan berbicara terlalu keras? Atau, di sana tidak ada hal seperti itu di toko Anda? Kekuatan macam apa yang ada? Mengapa kita harus membuka toko jika kita menutupnya saja jika kita tidak memiliki kemampuan? Saudara Xiong selesai. Yang lain mencela. Mempercepat tamu di sekitarnya. Benar. Seperti yang Anda katakan, jika orang mengajukan tuntutan, maka tuntutan itu harus dipenuhi. Terlebih lagi, kami semua di sini untuk makan, dan kami bukan penyabot. Apa yang kamu takutkan? Kamu bahkan belum selesai membicarakan lalat ini, dan kamu harus meminta orang untuk mengajukan tuntutan lagi. Apa rencanamu? Kata-kata semua orang telah membuat Cui Beibe tersipu dan merasa sedikit tidak mampu menolak. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang biasa ini bisa begitu sulit untuk dihadapi. Tapi Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian, yang masih percaya padanya, benar-benar putus asa. Dia mencari bantuan pada Ren Yurou dan Ye Tianzong yang berdiri di seberangnya. Ren Yurou hendak berbicara, tapi dihentikan oleh Ye Tianzong. Kemudian, dia melambai pada mereka berdua dengan senyuman di wajahnya. Beri isyarat kepada mereka untuk santai saja dan itu akan berhasil. Tidak apa-apa, Saudara Xiong, sebutkan saja. Aku mendengarkan. Cui Beibe bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Tanpa sadar melihat ke arah Ye Tianzong, ekspresi wajahnya terlihat jelas. Apa yang masih kamu tonton di sana? Ini restoran hotpotmu, kenapa kamu berencana untuk tidak datang membantu? Hahaha. Karena kamu mengatakannya, manajer, aku tidak akan sopan. Saya punya 3 permintaan. Pertama, gratis untuk semua orang hanyalah hal-hal mendasar. Mulai hari ini hingga minggu depan, Anda harus mengizinkan kami makan dan minum gratis, dan kami dapat mengambil apapun yang kami inginkan. Dan kami harus mengontrolnya hingga hotpot Anda restoran sudah penuh. Apa? Cui Beibe terkejut. Selama seminggu. Makan dan minum sesukamu. Dan itu harus penuh. Tapi melihat konsumsi saat ini, setidaknya 3 hingga 400 ribu sehari. Kalau berlangsung seminggu, ditambah faktor-faktor lain yang tidak terkendali, artinya kalau tidak menghasilkan 1 sen pun langsung rugi jutaan. Total dana yang ada hanya lebih dari 10 juta. Setelah menghabiskan 7 atau 788, hanya tersisa beberapa juta dana operasional di toko. Ini merupakan pukulan langsung ke dasar pot. Sepertinya lawan mengenal dirinya dengan baik. Inilah kesimpulan Ye Tianzong. Mendengar permintaannya, Cui Beibe hendak membantah, namun disela oleh Saudara Xiong, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan, poin kedua, kami makan di restoran Anda dan memakan lalat. Kami juga mengkhawatirkan kesehatan kami sendiri dan mengikuti perawatan.
Kami ada 12 orang yang hadir, dan masing-masing dari kami harus membayar setidaknya 100.000 yuan. Jika tidak, kami akan pergi ke rumah sakit satu persatu untuk pemeriksaan, dan kami akan pergi ke rumah sakit terbaik. Jika Anda tetap tinggal di sini selama 10,5 hari, semua biaya selanjutnya akan ditanggung olehmu. Dan yang ketiga, dan yang paling penting, baik Anda mempublikasikannya di surat kabar atau video online, Anda harus meminta maaf kepada kami dan mengakui kesalahan Anda dengan tulus. Anda juga harus menjelaskan dengan jelas sebab dan akibat dari lalat ini. Anda harus melakukan 3 poin ini, tidak ada satupun yang akan berhasil. Jika tidak, kami akan terus membuat masalah. Kami akan menggunakan pengeras suara untuk mempromosikannya. Kami juga akan melaporkan Anda ke Departemen Industri dan Komersial. Selesai mendengarkan. 3 persyaratan Saudara Siong tidaklah mudah sama sekali. Kecuali sekelompok orang yang dia panggil yang sedang bersorak, tamu-tamu lain hanya bisa terkesiap. Hal ini jelas akan menghukum orang sampai mati, meski sangat tidak nyaman memakan lalat. Namun, hal ini tidak diperlukan. Saudara Siong, bukankah tuntutanmu terlalu banyak? Cui Bebe tidak tahan lagi, dia tidak bisa berpura-pura lagi. Namun, Saudara Siong memiliki wajah bangga dan berkata dengan tenang, ini adalah permintaan saya. Jika Anda tidak dapat melakukannya, tidak perlu menyerahkan inisiatif kepada saya sekarang. Mengapa? Sekarang Anda berencana untuk kembali pada Anda janji. Kamu benar-benar tidak bisa bicara. Lupakan saja, kalau begitu, tutup saja pintunya, tidak ada yang akan makan di toko lalat yang tidak jujur dan tidak sehat seperti milikmu. Saudara Siong mengatakan ini. Hal ini juga didukung oleh banyak orang. Bagaimanapun, lalat dimakan. Terlebih lagi, dialah, Cui Bebe, yang baru saja mengajukan permintaan tersebut. Sekarang setelah Anda memalingkan wajah dan menyangkal orang, integritas macam apa yang ada? Tiba-tiba, restoran hotpot telah menjadi sasaran kritik publik. Bab 318. Ini sama saja dengan sebuah bom yang langsung meledakkan seluruh tempat kejadian. Para tamu di sekitarnya merasa bahwa 3 tuntutan Saudara Siong lebih berlebihan daripada tuntutan sebelumnya. Namun, wajar jika masyarakat memanfaatkan alasan tersebut dan mengajukan tuntutan yang berlebihan. Dan sekarang, hari ini adalah hari pertama pembukaan restoran hotpot Siang Tianxia, dan hal seperti ini pada akhirnya akan terjadi. Kesan baik yang saya miliki di awal telah hilang sama sekali. Semua orang bergumam, merasa urusan mereka telah berakhir. Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian berdiri di sana, bingung sejenak. Bahkan Cui Beibei, yang mengira dia bisa menangani semuanya, tidak bisa lagi menahan diri dan tidak berani berbicara langsung dengan Saudara Siong. Bagaimanapun, ia mengancam dan menempati dominasi absolut. Dia tidak pernah menyangka akan berkembang sejauh ini. Sepertinya dia masih meremehkan lingkungan rumah tangga. Ini sama sekali tidak relevan dengan pengalaman manajemen yang dia pelajari sebelumnya. Dia kelelahan secara mental dan fisik, dan akhirnya dia hanya memandang Ye Tianzong untuk sementara waktu. Membantu. Ren Yurou, Ye Tianzong, apa yang kalian berdua rencanakan sekarang? Ini restoran hotpotmu. Sudah sejauh mana kamu masih belum mengambil tindakan? Apakah kamu berencana untuk tutup sekarang? Melihat situasi ini, Ren Fengjiao tidak tahan lagi dan bergegas mendekat dan meraung. Ren Yurou mengabaikannya, tetapi sudah merasa bahwa masalahnya berada pada saat yang kritis, jadi dia tampak cemas dan mendesak, apa yang terjadi? Tianzong, karena masalah lalat, sekarang restoran hotpot dalam bahaya tutup. Meskipun Cui Beibei dapat berdiri sendiri dalam hal koordinasi. Tetapi ketika dia berurusan dengan masalah Saudara Siong, dia jelas-jelas panik. Keadaannya semakin buruk setiap saat. Dia tidak dapat mengatasinya lagi. Tianzong, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan selanjutnya. Apa rencananya? Jika Anda belum mengambil tindakan, maka saya akan melakukannya. Ren Yurou telah mencapai titik di mana dia tidak tahan lagi. Meskipun dia tahu bahwa Ye Tianzong peduli padanya, restoran hotpot adalah kerja kerasnya dan penghalang yang bisa diandalkan di masa depan, dia tidak akan pernah membiarkan kesalahan terjadi. Meskipun dia, Ye Tianzong, memiliki kemampuan luar biasa, dia tetap tidak mau mengambil risiko. Dengarkan dia. Ye Tianzong tersenyum acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, istriku, waktunya hampir tiba sekarang. Saya hanya ingin menunggu sampai Cui Beibei menyerah, sehingga kita bisa mendisiplinkannya dengan baik di masa depan. Jika tidak, dia menang jika kita tidak mendengarkan apapun yang kita katakan, bukankah memelihara harimau akan menimbulkan masalah?
Jadi, kamu sudah memutuskan untuk mengambil tindakan, kan? Jejak kegembiraan melintas di wajah Ren Yurou. Namun, hal ini terdengar cukup menghina bagi Ren Fengjiao, yang berkata dengan dingin, hanya dia. Yurou, apakah kamu masih berharap dia menyelesaikan masalah ini? Hah, kecuali matahari terbit di barat, aku ingin melihat. Saya ingin Anda melihat apakah Anda dapat maju untuk menyelesaikan masalah ini. Ye Tianzong menyela dan menatapnya dengan mata membara. Ren Fengjiao langsung terdiam dan kehilangan kata-kata. Ren Yurou, sebaliknya, sepenuhnya mempercayai Ye Tianzong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan sungguh-sungguh, hari itu, tanpa penundaan lebih lanjut, pergi dan tangani dengan cepat. Jika nanti terlambat dan ada hal lain lepas kendali, lalu kita bisa. Oke, aku pergi. Sayang, jangan khawatir. Masalah ini sebenarnya merupakan peluang bagi kami. Selama masalah ini bisa diselesaikan, restoran hotpot kita tidak hanya tidak akan menderita kerugian, kita bahkan bisa mendapat untung besar. Apakah itu uang atau ketenaran, kamu bisa mendapatkan keduanya. Kata-kata Ye Tianzong sangat berani. Jika sebelumnya, Ren Yurou pasti akan berpikir bahwa dia melebih-lebihkan dan tidak bisa menganggapnya serius. Dan sekarang, dia yakin pihak lain bisa melakukannya. Hanya, tidak peduli seberapa besar otaknya, dia masih tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Hehe. Otaknya bodoh, tapi nadanya tidak kecil. Kalau begitu pergilah, aku akan menunggu dan melihat. Selama itu bisa diselesaikan, aku, Ren Fengjiao, tidak akan pernah melawanmu lagi, atau bahkan menyerah padamu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta, tidak peduli apa. Menunggu kalimat ini. Bagus. Ren Fengjiao, kuharap kamu dapat mengingat kata-katamu. Aku tidak memindahkanmu sebelumnya, terutama karena alasan ayahku. Jika tidak, seluruh keluargamu, satu persatu, tidak akan selamat. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ren Fengjiao hendak marah, tapi Ye Tianzong tertawa dan berjalan menuju sisi yang berlawanan. Bagaimana? Apakah kamu menyetujui 3 permintaanku? Jika kami tidak setuju, kami akan. Janji, aku harus setuju. Saudara Xiong tampaknya tidak memiliki banyak kesabaran, dia sudah mengaum dengan gila-gilaan, dan dia terus membuat keputusan. Alhasil, penonton di sekitar pun melonjak. Namun, Cui Beibei yang sesaat bingung dan tidak dapat menemukan solusi, telah menjadi semut di panci panas. Sekarang, sebelum saudara Xiong dapat menyelesaikan kata-katanya, Ye Tianzong sudah berjalan dengan tenang. Siapa kamu? Tidak peduli siapa saya, yang penting saya dapat membantu Anda memecahkan masalah. Jangan khawatir, karena restoran hotpot kita buka, jika ada masalah kita akan selesaikan masalahnya, tapi saudara Xiong kan. Kalau begitu harap tetap tenang dan izinkan saya membahasnya di sini. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, saudara Xiong dan yang lainnya melihatnya, dan akhirnya melihat ke arah yang disebut manajer umum Cui Beibei. Untuk penampilan Ye Tianzong, dia pasti mendukung Ye Tianzong dengan seluruh kekuatannya, jadi dia segera mengangguk setuju. Meski tidak bisa dihindari, tapi saya tidak terburu-buru, jadi saya mengangguk dan berkata, oke, saya beri waktu 15 menit. Jika tidak ada kesimpulan tentang masalah ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya, dan para tamu ini, termasuk pemirsa langsung dalam video tersebut, pada saat yang sama akan mengetahui betapa jeleknya hotpot Anda. Bagus. Ye Tianzong tidak buru-buru membantah, tapi hanya mengangguk setuju. Kemudian, dia berjalan menuju Cui Beibei sendirian. Melihat Ye Tianzong, Yu Xiaoqing dan Sue Xiaotian, yang pada awalnya tidak melakukan apa-apa, langsung gembira, bergegas, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, Anda di sini, tolong cepat bantu saya, orang ini telah berhasil jelas bahwa dia ada di sini, dia membuat masalah, tetapi sekarang dia menggunakan tekanan opini publik untuk membuat masalah bagi kami, Xiaotian dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, sepertinya manajer Cui tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak mengenalmu. Tuan Ye, Anda baru saja menonton dari bawah. Orang-orang ini tidak baik. Jika kami ingin menghadapinya, pasti tidak akan mudah. Kami tidak punya pilihan selain mengandalkan Anda. Sue Xiaotian juga mengikutinya. Dan Ye Tianzong selalu memiliki senyuman di wajahnya. Bahkan sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, dia tetap bergeming. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar tidak peduli dengan restoran hotpot, atau dia terlalu percaya diri. Kamu Tianzong. Sekarang, Cui Beibei datang, situasinya sangat rumit, dia tidak berdaya untuk memprovokasi dia,
jadi dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu tidak punya solusi? Cepat. Sebelum Anda menangani masalah ini, Anda harus menjawab saya terlebih dahulu. Jika Anda tidak dapat menangani krisis ini, apakah Anda setuju dengan penilaian saya sebelumnya terhadap Anda, dan Anda dapat tetap di sini sebagai manajer umum daripada pergi? Saya, Cui Bei terdiam. Kapan sekarang? Dan dia masih punya pikiran untuk bertanya tentang pertaruhan mereka berdua. Memang, dia tidak ingin tinggal di sini, merasa seperti dia mengubur bakatnya. Namun, hari ini dia bertemu dengan orang yang merepotkan seperti Kakak Xiong, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda bahkan tidak bisa menjalankan restoran hotpot kecil, bagaimana Anda bisa menjalankan grup besar? Aku sudah memikirkannya sejak lama. Apakah saya bisa tinggal di sini dan menjadi manajer umum tidak bergantung pada saya, itu tergantung pada Anda. Biar ku bilang begini, jika kamu bisa menangani saudara Xiong ini, maka aku, Cui Bei, lebih suka mengikutimu dan menjadi manajer umum restoran hotpot ini. Terlebih lagi, jika ada yang harus kamu lakukan di masa depan, selama kamu memberiku perintah, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Cui Bei akhirnya mengaku. Mampu menaklukkan kuda liar yang melarikan diri membuat pikiran Ye Tianzong tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, kalau begitu, serahkan tempat ini padaku. Aku akan menanganinya sementara kamu menonton dari samping. Setelah mengatakan itu, Ye Tianzong hendak pergi. Cui Bei, di sisi lain, sangat bingung tentang bagaimana Ye Tianzong akan menyelesaikan masalah ini. Dia tanpa sadar menariknya dan bertanya, Ye Tianzong, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya telah menggunakan peluru berlapis gula dengan berbagai cara, tapi bukan hanya pihak lain yang tidak menyerah, kamu masih harus terus maju. Hahaha. Ye Tianzong tertawa, melambaikan tangannya dan berkata, bagi mereka yang ingin membuat lebih banyak kemajuan, Anda hanya bisa memberi 1 inci tanah. Selain itu, untuk melepaskan bel, Anda harus mengikat bel. Cara mengatasi masalah ini adalah untuk memulai dengan lalat ini. Oke, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak, lihat saja tindakan saya sebentar. Kali ini, saya pasti bisa meyakinkan Anda, dan Anda tidak harus setuju begitu saja. Anda punya untuk dengan tulus memikirkan restoran hotpot, daripada hanya membuat alasan dan enggan menyetujuinya seperti sekarang. Selesai. Dia berjalan mendekat. Saat ini, saudara Xiong masih mendiskusikan tindak lanjutnya dengan kelompoknya. Setelah menerima kompensasi, mereka bisa pergi dan bersenang-senang. Sekarang ketika saya melihat Ye Tianzong datang, dia tampak seperti pengecut, sama seperti bocah cilik itu. Restoran hotpot ini benar-benar bodoh. Mereka sebenarnya meminta kedua orang ini untuk menyelesaikan masalah. Saat itu, mereka juga memberi saya instruksi yang tak terhitung jumlahnya untuk berhati-hati dan tidak main-main. Tapi sekarang sepertinya, ini tidak lebih dari sekedar mubazir. Dia bisa dengan mudah membuat pihak lain menyerah. Saudara Xiong, kita sudah membahasnya. Ye Tianzong berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Saudara Xiong mencibir dan berkata sambil tersenyum dingin, segalanya sudah seperti ini, tetapi kamu masih bisa tertawa. Kamu cukup baik. Kalau begitu beritahu saya sekarang, kapan ketiga persyaratan saya ini akan diselesaikan. Saya sedang terburu-buru dan berharap bisa menyelesaikannya hari ini, jadi ini seharusnya tidak jadi masalah, kan? Kata-kata saudara Xiong mendapat tanggapan semua orang. Semua orang memekakkan telinga dan berteriak satu demi satu. Ren Fengjiao, Ren Yurou, Sue Xiaotian, Yu Xiaoqing, dan Cui Bei di sekelilingnya merasa ada yang tidak beres. Selalu berniat untuk memenuhi 3 persyaratan pihak lain. Apapun yang terjadi, selama kemarahan pihak lain bisa diredakan, restoran hotpot setidaknya bisa beroperasi dengan lancar. Menurut mereka, 3 permintaan terlalu keras, jadi menyetujui 1 atau 2 permintaan mungkin bisa diterima. Diperkirakan ini juga merupakan pilihan terakhir Ye Tianzong. Tapi siapa yang tahu? Kata-kata Ye Tianzong sangat mencengangkan, dan dia berkata dengan bangga, restoran hotpot kami tidak akan menyetujui salah satu dari 3 permintaan Anda. Bersambung.